Simple ala dapur lagi. Oke, langkah pertama siapkan. Aku pakai paha ayam village setengah kilogram. Lelehkan margarin lalu pahanya kita masukkan. Panggang sampai dia itu wangi ya. Oh ya, misalkan teman-teman gak mau pakai paha fillet, maunya pakai dada, boleh banget ya. Di sini aku pas ada stok paha fillet. Oke, biar matangnya merata kita tutup aja. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan buat sausnya. Masukkan kecap manis 1 sendok teh, kemudian saus sambal. Aku pakai kurang lebih 2 sendok makan ya. Saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh, lalu ada saus tomat. Di sini aku pakai 2 sendok makan juga. Kalau teman-teman rasa kurang boleh ditambahkan lagi ya. Oke, tambahkan bawang putih yang udah dicincang 3 siung, lalu 1 potong jahe yang udah digeprek dan dicincang. Aduk sampai merata, kemudian balik ayamnya dan masak sampai kedua sisinya itu wangi ya teman-teman. Ini beneran wangi banget karena kita panggangnya pakai margarin ya. Oke, setelah itu masukkan sausnya, lalu kita tutup lagi. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Aku pakai apinya itu sedang aja, jangan terlalu panas biar gak cepet gosong ya. Boleh sambil dibalik dan disiram-siram biar bumbunya itu merata ya teman-teman. Ini tuh beneran enak banget dan wangi. Bumbunya tuh meresap banget, makanya gak heran kalau anak-anak tuh ketagihan banget. Padahal ini menunya sangat sederhana dan simple ya, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Oke, langsung aja untuk steaknya kita angkat lalu potong-potong. Sajikan bersama dengan nasi, boleh juga pakai kentang goreng ya, ataupun sayuran. Di sini aku pakai nasi aja karena ini udah keburu lapar. Jangan lupa tambahkan taburan daun bawang dan juga wijen yang udah disangrai. Oke, stik ayamnya siap untuk disajikan. Beneran menu ini simple dan enak banget. Jangan lupa untuk dicoba ya teman-teman. Semoga suka resepnya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu pecinta pedas boleh merapat. Kali ini kita mau bagikan resep ayam buncis pedas yang enak dan pastinya simple banget. Menu kali ini beneran bikin nagih ya. Beneran deh, sekali suap pasti jadi pengen nambah terus. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah.
Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya, kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Life ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada dua, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aromanya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja, kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi penuh membagikan olahan ampela ayam yang enak, simple, dan pastinya ini tuh tanpa digoreng ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan ampela ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku nggak pakai atinya ya, kalau teman-teman mau pakai ati boleh. Ya, sini aku pakai kaserol cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lalu kita tambahkan air dan rebus sampai empuk ya. Oke, jangan lupa ditutup. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ampelanya bisa kita angkat ya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita bisa potong-potong menjadi beberapa bagian karena ada ampela yang besar-besar ukurannya ya. Boleh dibagi jadi 2 atau 3. Kalau utuh sih terlalu gede ya teman-teman, enak dipotong-potong seperti ini.
Lanjut, aku akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai chopper blender dari ID Lab yang IL 219S ya. Masukkan jahe 1 potong, kemudian kunyit dipotong-potong kecil-kecil gitu ya teman-teman, seukuran sejempol jari. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 15 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu ada kemiri 4 butir. Kemudian ada bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya di sini aku pakai 8 buah. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Ini chopper, ini gelasnya ada 2 ya, yang satu ukuran 700 ml dan ini 1,5 liter yang gede. Aku pakai yang gede biar lebih gampang dan lebih luas ya. Oke, kalau sudah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan bumbunya, tumis sampai harum dan tanak ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget. Oke, sebentar aja. Bumbunya udah setengah tanak, kita masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, serainya 1 batang, ini aku belah jadi 2 ya, kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Kita lanjut lagi sampai benar-benar tanak dan harum ya. Oke, ini udah tanak. Kita masukkan si ampela ayamnya yang udah dipotong-potong tadi ya. Diaduk-aduk sampai merata. Oke, agar bumbunya lebih meresap, di sini aku mau tambahkan air 100 ml aja. Lalu diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini udah meresap dan menyusut. Kita boleh aduk kembali. Biar makin wangi dan harum, di sini aku tambahkan daun kemangi 1 ikat kecil gitu ya. Asli aromanya makin menggugah selera, bikin perut makin keroncongan. Diaduk sebentar, kemudian matikan apinya. Rica ampela ayam kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini rasanya sangat gurih dan wangi banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya, dan kita akan sajikan. Ini enak banget dimakan bareng nasi putih. Udah deh, nggak perlu nambah lauk lagi. Kalau mau nambah sayur sih boleh ya, kayak sayur bening bayam gitu, cocok banget. Makin nambah-nambah gitu segernya ya teman-teman. Kalau dimakan gini aja juga udah mantul banget. Oke, asli ini menggugah selera ya. Akan aku ambil nasi biar bisa langsung mencicipi menu hari ini ya. Oke, ini nasinya, dan kita akan tambahkan rica ampela ayam.
dan kita akan nikmati menu hari ini. Beneran enak banget ini ya. Kita awur-awur, jangan lupa tambahkan minyaknya ya, ini yang bikin sedap. Udah deh, nggak usah mikirin kolesterol, lupain aja. Kita makan, kita seneng-seneng biar imun makin naik, nggak gampang sakit ya teman-teman. Sesekali bolehlah makan ampela ayam. Oke, diawur-awur dulu, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, anak-anak pengen dibikinin steak ayam, jadi kita akan buatkan steak ayam simple ala dapur lagi. Oke, langkah pertama siapkan, aku pakai paha ayam fillet setengah kilogram. Lelekan margarin, lalu pahanya kita masukkan, panggang sampai dia itu wangi ya. Oh ya, misalkan teman-teman gak mau pakai paha fillet, maunya pakai dada, boleh banget ya. Di sini aku pas ada stok paha fillet. Oke, biar matangnya merata kita tutup aja. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan buat sausnya. Masukkan kecap manis 1 sendok teh, kemudian saus sambal. Aku pakai kurang lebih 2 sendok makan ya. Saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh, lalu ada saus tomat. Di sini aku pakai 2 sendok makan juga. Kalau teman-teman rasa kurang boleh ditambahkan lagi ya. Oke, tambahkan bawang putih yang udah dicincang 3 siung, lalu 1 potong jahe yang udah digeprek dan dicincang. Aduk sampai merata, kemudian balik ayamnya dan masak sampai kedua sisinya itu wangi ya teman-teman. Ini beneran wangi banget karena kita panggangnya pakai margarin ya. Oke, setelah itu masukkan sausnya, lalu kita tutup lagi. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Aku pakai apinya itu sedang aja, jangan terlalu panas biar gak cepet gosong ya. Boleh sambil dibalik dan disiram-siram biar bumbunya itu merata ya teman-teman. Ini tuh beneran enak banget dan wangi. Bumbunya tuh meresap banget, makanya gak heran kalau anak-anak tuh ketagihan banget. Padahal ini menunya sangat sederhana dan simple ya, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Oke, langsung aja untuk steaknya kita angkat, lalu potong-potong. Sajikan bersama dengan nasi, boleh juga pakai kentang goreng ya, ataupun sayuran. Di sini aku pakai nasi aja karena ini udah keburu lapar. Jangan lupa tambahkan taburan daun bawang dan juga wijen yang udah disangrai. Oke, steak ayamnya siap untuk disajikan. Beneran menu ini simple dan enak banget. Jangan lupa untuk dicoba ya teman-teman. Semoga suka resepnya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu pecinta pedas boleh merapat. Kali ini kita mau bagikan resep ayam buncis pedas yang enak dan pastinya simple banget. Menu kali ini beneran bikin nagih ya. Beneran deh, sekali suap pasti jadi pengen nambah terus. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja. Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya.
Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Love ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi penuh membagikan olahan ampela ayam yang enak, simple, dan pastinya ini tuh tanpa digoreng ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan ampela ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku nggak pakai atinya ya, kalau teman-teman mau pakai ati boleh. Oke, lanjut masukkan ke dalam panci. Di sini aku pakai kaserol cookware dari ID Love yang tipe IL24CR ya. Tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lalu kita tambahkan air dan rebus sampai empuk ya. Oke, jangan lupa ditutup. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
ampelanya bisa kita angkat ya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita bisa potong-potong menjadi beberapa bagian karena ada ampela yang besar-besar ukurannya ya. Boleh dibagi jadi 2 atau 3. Kalau utuh sih terlalu gede ya teman-teman, enak dipotong-potong seperti ini. Lanjut, aku akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai chopper blender dari ID Lab yang IL 219S ya. Masukkan jahe 1 potong, kemudian kunyit dipotong-potong kecil-kecil gitu ya teman-teman, seukuran sejempol jari. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 15 buah. Kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu ada kemiri 4 butir. Kemudian ada bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya di sini aku pakai 8 buah. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Ini chopper, ini gelasnya ada 2 ya, yang satu ukuran 700 ml dan ini 1,5 liter yang gede. Aku pakai yang gede biar lebih gampang dan lebih luas ya. Oke, kalau sudah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan bumbunya, tumis sampai harum dan tanak ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku pakai wok cookware dari ID Lab yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget. Oke, sebentar aja. Bumbunya udah setengah tanak, kita masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, serainya 1 batang, ini aku belah jadi 2 ya, kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh. Kita lanjut lagi sampai benar-benar tanak dan harum ya. Oke, ini udah tanak. Kita masukkan si ampela ayamnya yang udah dipotong-potong tadi ya. Diaduk-aduk sampai merata. Oke, agar bumbunya lebih meresap, di sini aku mau tambahkan air 100 ml aja. Lalu diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini udah meresap dan menyusut. Kita boleh aduk kembali. Biar makin wangi dan harum, di sini aku tambahkan daun kemangi 1 ikat kecil gitu ya. Asli aromanya makin menggugah selera, bikin perut makin keroncongan. Diaduk sebentar, kemudian matikan apinya. Rica ampela ayam kemangi yang enak banget siap untuk disajikan ya. Ini rasanya sangat gurih dan wangi banget. Oke, kita pindahkan di piring saji ya, dan kita akan sajikan. Ini enak banget dimakan bareng nasi putih. Udah deh, nggak perlu nambah lauk lagi. Kalau mau nambah sayur sih boleh ya, kayak sayur bening bayam gitu, cocok banget. Makin nambah-nambah gitu segernya ya teman-teman.
Kalau dimakan gini aja juga udah mantul banget. Oke, asli ini menggugah selera ya. Akan aku ambil nasi biar bisa langsung mencicipi menu hari ini ya. Oke, ini nasinya dan kita akan tambahkan rica ampela ayam dan kita akan nikmati menu hari ini. Beneran enak banget ini ya. Kita awur-awur, jangan lupa tambahkan minyaknya ya, ini yang bikin sedap. Udah deh, nggak usah mikirin kolesterol, lupain aja. Kita makan, kita seneng-seneng biar imun makin naik, nggak gampang sakit ya teman-teman. Sesekali bolehlah makan ampela ayam. Oke, diawur-awur dulu, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, anak-anak pengen dibikinin steak ayam, jadi kita akan buatkan steak ayam simple ala dapur lagi. Oke, langkah pertama siapkan, aku pakai paha ayam fillet setengah kilogram. Lelekan margarin lalu pahanya kita masukkan, panggang sampai dia itu wangi ya. Oh ya, misalkan teman-teman gak mau pakai paha fillet, maunya pakai dada, boleh banget ya. Di sini aku pas ada stok paha fillet. Oke, biar matangnya merata kita tutup aja. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan buat sausnya. Masukkan kecap manis 1 sendok teh, kemudian saus sambal. Aku pakai kurang lebih 2 sendok makan ya. Saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh, lalu ada saus tomat. Di sini aku pakai 2 sendok makan juga. Kalau teman-teman rasa kurang boleh ditambahkan lagi ya. Oke, tambahkan bawang putih yang udah dicincang 3 siung, lalu 1 potong jahe yang udah digeprek dan dicincang. Aduk sampai merata, kemudian balik ayamnya dan masak sampai kedua sisinya itu wangi ya teman-teman. Ini beneran wangi banget karena kita panggangnya pakai margarin ya. Oke, setelah itu masukkan sausnya, lalu kita tutup lagi. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Aku pakai apinya itu sedang aja, jangan terlalu panas biar gak cepet gosong ya. Boleh sambil dibalik dan disiram-siram biar bumbunya itu merata ya teman-teman. Ini tuh beneran enak banget dan wangi. Bumbunya tuh meresap banget, makanya gak heran kalau anak-anak tuh ketagihan banget. Padahal ini menunya sangat sederhana dan simple ya, bisa langsung dipraktekkan di rumah. Oke, langsung aja untuk steaknya kita angkat lalu potong-potong. Sajikan bersama dengan nasi, boleh juga pakai kentang goreng ya, ataupun sayuran. Di sini aku pakai nasi aja karena ini udah keburu lapar. Jangan lupa tambahkan taburan daun bawang dan juga wijen yang udah disangrai. Oke, steak ayamnya siap untuk disajikan. Beneran menu ini simple dan enak banget. Jangan lupa untuk dicoba ya teman-teman. Semoga suka resepnya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu pecinta pedas boleh merapat. Kali ini kita mau bagikan resep ayam buncis pedas yang enak dan pastinya simple banget. Menu kali ini beneran bikin nagih ya. Beneran deh, sekali suap pasti jadi pengen nambah terus. Oke, langkah pertama siapkan ayam setengah kilogram, lalu kita marinasi dengan garam setengah sendok teh dan juga kunyit bubuk. Aku pakai 1 sendok teh. Balur-balur hingga bumbunya itu meresap ke dalam daging ayam ya. Lalu diamkan selama kurang lebih 15 menit. Oke, ini ada buncis, aku pakai 1 genggam, potong-potong panjang-panjang gini aja.
Untuk teman-teman yang suka buncisnya lebih banyak boleh ditambah ya. Selanjutnya siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kita akan goreng ayam yang udah dimarinasi tadi ya. Untuk wajannya seperti biasa aku menggunakan wok cookware dari ID Love yang tipe IL28WK ya. Ini diameternya 28 cm. Tutupnya bisa berdiri ya, dan wajan ini tuh nonstick granit coating Jerman ya teman-teman. Bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Panasnya cepat merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya aku pakai 15 buah, untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air lalu proses sampai halus. Chopper dari ID Love ini dilengkapi dengan termostat ya, 6 mata pisau yang super tajam sehingga menghaluskan aneka bahan seperti daging, ayam, ikan, udang dengan cepat ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk, pastikan bumbunya itu benar-benar tanak biar nggak ada aroma langunya. Tambahkan irisan tomat 1 buah aja. Kemudian garam aku pakai setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Untuk gula pasirnya opsional, aku pakai 1 sendok teh. Diaduk merata, pastikan benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata. Lalu tuang sedikit air supaya buncisnya itu lebih cepat empuk dan bumbunya itu bisa meresap ke dalam ayam dan juga sayurnya. Masak sampai bumbunya itu agak mengental dan menyusut. Kita bisa tutup ya biar lebih cepat. Oke, diaduk-aduk. Setelah matang kita boleh matikan apinya ya. Buncis ayam pedas yang super mantul banget siap untuk disajikan. Kita akan pindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman. Oke, kita pindahkan ke piring saji. Ini bisa langsung dimakan bareng nasi putih atau boleh ditambahkan lauk favorit lainnya ya, misalnya kayak kerupuk gitu ya, atau tahu dan tempe goreng. Udah deh, favorit banget nih menu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan olahan ampela ayam yang enak, simple, dan pastinya ini tuh tanpa digoreng ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan ampela ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram.
Aku nggak pakai atinya ya, kalau teman-teman mau pakai ati boleh. Oke, lanjut masukkan ke dalam panci. Di sini aku pakai casserole cookware dari ID Life yang tipe IL24CR ya. Tambahkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lalu kita tambahkan air dan rebus sampai empuk ya. Oke, jangan lupa ditutup. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Ampelanya bisa kita angkat ya. Ini dia hasilnya. Kemudian kita bisa potong-potong menjadi beberapa bagian karena ada ampela yang besar-besar ukurannya ya. Boleh dibagi jadi 2 atau 3. Kalau utuh sih terlalu gede ya teman-teman, enak dipotong-potong seperti ini. Lanjut, aku akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai chopper blender dari ID Life yang IL 219S ya. Masukkan jahe 1 potong, kemudian kunyit dipotong-potong kecil-kecil gitu ya teman-teman, seukuran sejempol jari. Kemudian ada cabai rawitnya, aku pakai 15 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Lalu ada kemiri 4 butir. Kemudian ada bawang putihnya 5 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 12 siung. Lalu cabai merahnya di sini aku pakai 8 buah. Tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Ini chopper, ini gelasnya ada 2 ya, yang satu ukuran 700 ml dan ini 1,5 liter yang gede. Aku pakai yang gede biar lebih gampang dan lebih luas ya. Oke, kalau sudah halus kita bisa keluarkan bumbunya. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan bumbunya, tumis sampai harum dan tanak ya. Untuk wajahnya seperti biasa, di sini aku pakai wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Ini anti lengket teknologi Jerman, panasnya cepat merata banget. Oke, sebentar aja. Bumbunya udah setengah tanak, kita masukkan daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, serainya 1 batang, ini aku belah jadi 2 ya. Oke, ini udah tanak, kita masukkan si ampela ayamnya yang udah dipotong-potong tadi ya. Diaduk-aduk sampai merata. Oke, agar bumbunya lebih meresap, di sini aku mau tambahkan air 100 ml aja. Lalu diaduk merata dan dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Oke, ini udah meresap dan menyusut. Kita boleh aduk kembali. Biar makin wangi dan harum, di sini aku tambahkan daun kemangi 1 ikat kecil gitu ya. Asli aromanya makin menggugah selera, bikin perut makin keroncongan. Diaduk sebentar, kemudian matikan apinya. Rica ampela ayam kemangi yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Ini rasanya sangat gurih dan wangi banget.
Oke, kita pindahkan di piring saji ya, dan kita akan sajikan. Ini enak banget dimakan bareng nasi putih. Udah deh, nggak perlu nambah lauk lagi. Kalau mau nambah sayur sih boleh ya, kayak sayur bening bayam gitu, cocok banget. Makin nambah-nambah gitu segernya ya teman-teman. Kalau dimakan gini aja juga udah mantul banget. Oke, asli ini menggugah selera ya. Akan aku ambil nasi biar bisa langsung mencicipi menu hari ini ya. Oke, ini nasinya, dan kita akan tambahkan rica ampela ayam, dan kita akan nikmati menu hari ini. Beneran enak banget ini ya. Kita awur-awur, jangan lupa tambahkan minyaknya ya, ini yang bikin sedap. Udah deh, nggak usah mikirin kolesterol, lupain aja. Kita makan, kita seneng-seneng biar imun makin naik, nggak gampang sakit ya teman-teman. Sesekali bolehlah makan ampela ayam. Oke, diawur-awur dulu, langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, anak-anak pengen dibikinin steak ayam, jadi kita akan buatkan steak ayam simple ala dapur lagi. Oke, langkah pertama siapkan, aku pakai paha ayam fillet setengah kilogram. Lelekan margarin, lalu pahanya kita masukkan, panggang sampai dia itu wangi ya. Oh ya, misalkan teman-teman gak mau pakai paha file, maunya pakai dada, boleh banget ya. Di sini aku pas ada stok paha filet. Oke, biar matangnya merata kita tutup aja. Sambil menunggu ayamnya matang, kita akan buat sausnya. Masukkan kecap manis 1 sendok teh, kemudian saus sambal. Aku pakai kurang lebih 2 sendok makan ya. Saus tiram 1 sendok teh, kemudian ada kecap asinnya 1 sendok teh, lalu kurang boleh ditambahkan lagi, lalu 1 potong jahe yang udah digeprek dan dicincang. Aduk sampai merata, kemudian balik ayamnya dan masak sampai kedua sisinya itu wangi ya teman-teman. Ini beneran wangi banget karena kita panggangnya pakai margarin ya. Oke, setelah itu masukkan sausnya, lalu kita tutup lagi. Masak sampai bumbunya itu meresap ya. Aku pakai apinya itu sedang aja, jangan terlalu panas biar gak cepetnya. Bisa berdiri untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepet merata banget ya. Tuh kan ayamnya jadi udah kecoklatan, kita tinggal balik-balik seperti ini biar matangnya merata. Setelah itu kita boleh angkat dan tiriskan dulu ya. Oke, kita sisihkan. Lanjut, di sini aku mau haluskan bumbunya menggunakan chopper dari ID Love. Masukkan cabai merahnya, aku pakai 15 buah. Untuk cabai rawitnya aku pakai 10 buah. Bawang merahnya aku pakai 7 siung. Untuk bawang putihnya aku pakai 4 siung ya. Kemirinya 3 butir. Kemudian kita bisa tambahkan air, lalu proses sampai 4 ya. Bisa juga untuk bumbu dan juga jus buah. Gelasnya ada 2, ukuran 1,5 liter dan 700 ml. Oke, bumbu yang halus kita akan tumis dalam minyak sedikit aja sampai tanak ya. Jangan lupa diaduk-aduk. Pastikan bumbunya itu benar-benar tanak ya. Kalau bumbunya udah tanak, buncis dan ayam bisa dimasukkan ya. Kemudian kita bisa aduk-aduk sampai merata.